Nah, selanjutnya butir keempat, keberatan pekerja dengan outsourcing. Pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Buruh menolak outsourcing seumur hidup. Nah, penjelasan di Undang-Undang RUU Cipta Kerja tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya. Nah, benar nih, semalam tuh memang kita tuh bahas kan teman-teman di video yang pertama itu loh, yang pertama kalian bisa cek di videonya yang di Legal Access. Kami tuh kemarin baca setelah kami ngelihat yang ada alih daya apa ini ya sebenarnya ya mengganti kata-kata outsourcing gitu. Coba kita cek lagi. Ternyata RUU Cipta Kerja tetap mengatur berdasarkan infografis yang disampaikan oleh DPR RI, mengatur hubungan kerja dalam alih daya, namun lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan tidak dibatasi. Oke. Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, maka masa kerja dari pekerja atau buruh tetap dihitung dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja. Kemudian yang ketiga, perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Coba kita cek di sini ya, terkait dengan outsourcing berarti terkait dengan alih daya. Gitu. Buruh menolak outsourcing seumur hidup. Mana nih alih daya? Kok nggak ada ya? Coba kita cek lagi. Tapi kalau buruh menolak buruh menolak outsourcing seumur hidup, adanya di ketentuan mana ya? Coba kita cek ya. Di sini di dalam pasal 66, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Mungkin di sini buruh menolaknya itu di outsourcing seumur hidup itu yang perjanjian kerja waktu tidak tertentu ya. Coba kita cek lagi. Perlindungan pekerja atau buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan perizinan berusaha diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, berarti terkait dengan alih daya ini buruh menolak untuk outsourcing seumur hidup berdasarkan perjanjian kerja tertentu atau perjanjian waktu tidak tertentu. Sebenarnya ini aku kurang paham ya terkait dengan outsourcing seumur hidup. Kenapa sih buruh nggak mau punya outsourcing seumur hidup? Tapi kalau dilihat dari misalnya rasionalisasinya, kalian pernah nggak sih dengar gitu teman atau rekan kalian yang bekerja di perusahaan outsourcing justru deg-degan gitu kan? Karena mereka itu statusnya tuh tetap kontrak gitu. Jadi sama lah kayak misalnya kalian di pabrik padat karya. Sebenarnya kalian juga butuh kepastian untuk menjadi pegawai tetap kan gitu. Cuma mungkin aku nggak tahu kenapa sih gitu para buruh tuh menolak tidak mau menjadi pegawai tetap di perusahaan outsourcing. Jadi sarannya kepada pemerintah
untuk bisa memitigasi atau bisa membuat peraturan pelaksananya di dalam peraturan pemerintah agar perusahaan outsourcing ini bisa menjadi comfort zone bagi masyarakat. Nah, sehingga pun jadi peluang peluang mendapatkan pekerjaan pun jadi lebih terbuka dengan lebar ketika memang tadi perusahaan outsourcing ini pertama dia harus membentuk badan hukum, kemudian juga punya izin usaha, artinya memang dia perusahaan yang bergerak untuk berusaha untuk mengerjakan satu kegiatan usaha yang secara sustain itu dan sustain gitu. Dan ketika memang ada ada anggota atau pekerjanya, nah dia punya kesempatan untuk menjadi pegawai tetap karena ada di dalam perusahaan yang memang berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Artinya juga kan pendapatannya juga sustain kan, sehingga dia bisa membayar mungkin secara ininya. Jadi ketika dia sudah confidence, pemberi kerja itu sudah confidence, dia mempunyai saving atau misalnya dana modal untuk membayar pegawai, akhirnya ya dia bisa menetapkan pekerja sebagai pekerja yang dengan waktu tidak tertentu, artinya seumur hidup gitu. Nah, tapi kan ini balik lagi ya kesepakatan. Artinya ketika kalian tidak mau menjadi pekerja seumur hidup, kalian punya hak untuk menolak sebenarnya, dan kalian tidak perlu menandatangani perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu. Tapi tidak semuanya itu menolak karena tadi kecenderungannya sekarang gitu kan, seluruh masyarakat Indonesia itu membutuhkan pekerjaan. Jadi bisa jadi justru para pekerja itu butuh nih klausul ini, sehingga mereka tuh jadi lebih comfort lah ketika mereka harus bekerja di perusahaan outsourcing udah lama dan mereka menginginkan ada kebutuhan untuk menjadi pendapatan yang pasti dan menjadi pegawai tetap. Nah, itu teman-teman apa insight-nya. Jadi mungkin supaya memang antisipasi nih pemerintah dalam peraturan pelaksananya juga harus mengatur lebih detail sehingga tidak ada yang memaksakan, tidak ada unsur pemaksaan bagi para pekerja yang memang tidak mau bekerja seumur hidup di perusahaan outsourcing atau perusahaan alih-daya itu bisa punya hak pilih. Nah, tapi ini juga yang mungkin juga yang harus diketahui oleh teman-teman sekalian, karena sekarang pun secara existing nih, ketika kita di perusahaan yang normal, bukan perusahaan outsourcing, ketika kontrak kerja PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu itu tuh pasti terbatas waktunya, bisa jadi 1 tahun, ya udah kita nggak diperpanjang gitu kan. Ya, bagaimana user menilai kinerja kita, kemudian juga bagaimana kemampuan perusahaan itu yang menentukan apakah dia akan tetap mempertahankan kita, memperpanjang 2 kali masa PKWT, artinya tertentu itu ada batas waktunya. Nah, yang kedua terkait, kalau misalnya kalian itu berpikir bahwa nih ya, kalau kalian tuh berpikir bahwa kalian sudah menjadi sudah mendapatkan perjanjian kerja dengan waktu tertentu, misalnya 2 tahun nih. Nah, kemudian kalian berpikir setelah 2 tahun itu akan menjadi pegawai tetap, kalian sebenarnya jangan berpikir seperti itu, karena itu masih belum pasti, teman-teman. Jadi bisa jadi pemberi kerja sebagaimana yang tadi disampaikan di awal, pemberi kerja itu berpikir ya udahlah karena ini tuh ketika kita menjadikan dia pegawai tetap itu ada kewajiban yang kita tuh nggak mampu perusahaan tuh nggak mampu bayar kalian untuk menjadi pegawai tetap. Nah, adapun untuk memperpanjang sebagai PKWT atau perjanjian dan waktu tertentu tuh tidak bisa karena harus maksimal 2 tahun. Akhirnya daripada memperpanjang kalian yang udah 2 tahun, mendingan ya udah merekrut baru sehingga harganya menjadi 0. Dan itu tuh benar-benar ada. Dan itu tuh terjadi di sekeliling kita. Jadi bukan berarti ketika kalian menjadi pegawai kerja dengan perjanjian tertentu setelah 2 tahun tuh pasti kalian menjadi pegawai tetap. Itu banyak banget yang nggak kayak gitu. Bisa jadi tuh di-cut gitu. Jadi kalian tidak diperpanjang. Justru nanti perusahaan meng-hire lagi jadi 0 lagi. Jadi justru hal seperti ini tuh yang harus kalian perhatikan gitu. Justru menjadi pegawai
dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, tapi kan sebenarnya untuk masuk ke dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu, kalau misalnya kalian itu memang punya standing position untuk bisa menolak jumlah gaji, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, ya kalian kan tidak perlu signing perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karena ini balik lagi ke nature-nya adalah kesepakatan para pihak. Jadi itu tergantung kinerja dan juga tingkat kemampuan perusahaan, daya saing dengan yang lain yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi kayak gitu, dan kalian coba kita terbuka dengan isu ini, ternyata memang ada alasannya, ada rasionalisasinya. Cuma ini balik lagi ya, karena kritisasi terkait dengan hal apapun itu terbuka lebar. Cuma di sini aku mau membuat insight-insight tertentu yang sebenarnya kita balik lagi pada kepekaan kita kepada lingkungan. Banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan gaji yang pasti. Nah, ini mungkin ini adalah salah satu jalan untuk memberikan kesempatan gitu kan, kesempatan bersaing juga, dan produktivitas menjadi lebih tumbuh. Nah, itu sih. Cuma aku nggak tahu ya, ini maksudnya kan pendapat setelah membaca dan belajar untuk memahami dan melakukan rasionalisasi atas apa yang diatur di sini. Mungkin yang kita bisa kawal adalah peraturan pelaksananya. Gitu. Terima kasih.